Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang para mantan yang menceritakan dan ilmu cocokologi ketika mereka mengaitkan Parakletos dengan nabi mereka. Mereka berkata Parakletos itu menunjuk dan berarti nabi mereka. Dan kita akan masuk di part yang kedua. Ayat yang seringkali mereka kutip adalah Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-18. Jadi kita akan lihat dulu video yang mereka, jadi kesimpulan mereka tentang bagian ini. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian guru-guru kita mengeksplor, guru-guru kita mengeksplor berdasarkan data bahwa Nabi Muhammad SAW termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan saya mau mengatakan bahwa Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mengatakan dengan tegas akan datang seorang penghibur di tengah-tengah kita yang kemudian dia akan menyampaikan kebenaran. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Yesaya 29:12. Ya. Akan datang seorang penghibur yang tidak dapat membaca dan menulis. Siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdullah? Ya. Jadi kalau kemudian ada yang menarasikan bahwa tidak ada Muhammad, buktinya ada Ahmad, akan datang seorang, bukan seroh kudus. Kalau seorang jelas manusia. Akan datang seorang laki-laki, akan datang seorang laki-laki, akan datang seorang laki-laki. 7 kali dikatakan akan datang seorang laki-laki. Maka berbahagialah kita, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita sudah di penghujung acara ya. Ayat yang seringkali mereka gunakan untuk menunjuk, untuk memperkuat, dan bukan hanya memperkuat ya, tetapi ilmu cocokologi berkaitan dengan penubuatan, yang mereka katakan nubuatan tentang nabi mereka sudah dinubuatkan sebelumnya. Itu salah satunya dari Ulangan 18 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa Ulangan 18 ayat yang ke-18, sebab nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, dan seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, menarik. Ini yang seringkali dikutip. Pertanyaannya gini, siapakah nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel? Jadi mereka itu kan Israel gitu ya. Tuhan itu kadang sangat jarang berkata tentang kata ganti orang selain kepada bangsa Israel. Kenapa Israel? Karena memang center atau sentral utama yang sering kali muncul di dalam perjanjian lama ya pembahasan tentang Israel. Sederhananya adalah karena Israel umat pilihan Allah. Dan Allah sebelumnya sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham misalkan, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang, seperti pasir di tepi laut. Jadi konteksnya adalah Israel. Jadi kalau ditanya bahwa mereka di sini siapa? Ya Israel. Dikatakan akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Jadi konteksnya mereka, Israel. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Siapakah nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel dan dari saudara-saudara Israel? Nah, apakah nabi yang disampaikan oleh para mantan ini berasal dari tengah-tengah bangsa Israel? Nabi mereka itu tidak berasal dari saudara-saudara Israel. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, Alkitab aja. Saya nggak terlalu mengaitkan dengan kitab mereka karena saya bukan mantan. Dikatakan saudara kandung Israel itu kan Yakub adalah Esau. Itu kisah Alkitab. Ismail
adalah paman Israel. Jadi Ishak dan Ismail kan ya. Namun tidak pernah Alkitab sebut sebagai saudara Israel. Dikatakan dari antara saudara-saudaramu, ini berkaitan dengan 12 suku Israel. Kalau kita lihat Ulangan 17 ayat yang ke-15. 17 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi sangat ketat tuh Israel ketika bicara tentang saudara-saudara. Bagi mereka, saudara itu ya ada yang di tengah-tengah mereka. Masih satu darah murni Israel. Kalau kita ingat orang Samaria misalkan, orang Samaria itu sebenarnya juga berasal dari orang Israel. Tetapi orang Samaria bagi orang Israel bukan lagi saudara mereka. Kenapa? Karena orang Samaria itu sudah berkawin campur dengan orang yang bangsa lain, sehingga bukan Israel murni. Jadi orang Israel itu menganggap bahwa Israel murni itu adalah orang yang tidak pernah kawin campur, yang tetap mempertahankan keisraelannya, yang berasal dari 12 suku Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka konteksnya jelas bahwa yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah Israel, nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah Israel adalah nabi yang berasal dari bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, maka Yesus itu lahir dan berasal dari keturunan Daud. Dan dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang berasal dari keturunan Daud, dari salah satu dari suku Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka bisa jadi nubuatan ini menunjuk kepada Kristus dan bukan kepada nabi para mantan ini. Para mantan, ayo move on. Katanya udah mantan, tapi kok masih bahas? Kalau udah mantan, ya udah. Kalau udah jadian sama yang baru, ya udah. Setialah sama yang baru. Belajar kitab yang baru, belajar ajaran yang baru. Kenapa? Kan udah mantan. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi BTP.